Hai Sobat Kompeten, dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi menyusun program pelatihan kerja dengan kode unit kompetensi N78SPS02.012.2. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten menyusun program pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan SKKNI. Sobat kompeten, dalam menyusun program pelatihan yang tepat di sebuah lembaga pelatihan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelatihan dari perspektif organisasi, individu, dan pasar kerja. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Hal ini sudah Anda pelajari dalam materi sebelumnya, yaitu unit kompetensi menentukan kebutuhan pelatihan individu, dan dapat Anda kembangkan lagi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal, informasi pasar kerja, keunggulan wilayah, potensi kedaerahan, hingga proyeksi terhadap kebijakan nasional. Kemudian penting untuk memastikan bahwa program pelatihan yang dipilih sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Hal ini mencakup pertimbangan biaya pelatihan dan ketersediaan fasilitas, tingkat kehandalan instruktur, serta bahan pelatihan. Dengan pertimbangan ini, program pelatihan yang dipilih akan dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan individu yang terlibat. Dalam menyusun sebuah program pelatihan kerja dimulai dengan cara identifikasi kebutuhan pelatihan terlebih dahulu. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah, informasi pasar kerja, kondisi lingkungan, kebutuhan organisasi, dan keadaan masyarakat calon peserta pelatihan. Dalam menyusun program pelatihan kerja harus dapat menjawab pertanyaan sederhana 5W 1H, seperti bentuk pelatihan apa yang akan dibuat? Kenapa dibuat pelatihan ini? Siapa yang akan dilatih? Kapan pelatihan berlangsung? Di mana pelatihan dilaksanakan? Berapa biaya melakukan pelatihan tersebut? Dan bagaimana cara melakukan pelatihan tersebut? Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun program pelatihan yang optimal. Setelah Anda melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, hal yang perlu Anda lakukan adalah melakukan perumusan dan pengemasan program pelatihan. Perumusan program pelatihan harus dibuat berdasarkan okupasi, klaster, dan kualifikasi dari standar yang ada. Yang perlu Anda ingat, perumusan program pelatihan minimal harus berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau disebut SKKNI, dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disebut juga KKNI. SKKNI dan KKNI dapat Anda akses di website skkni.kemenaker.go.id. Selanjutnya, dalam melakukan pengemasan program pelatihan, biasanya akan dibuat seperti sebuah buku. Hal ini ditujukan agar program pelatihan menjadi sistematis, komprehensif, optimal, dan menjadi acuan dalam melakukan pelatihan. Tahap awal untuk mengemas program pelatihan adalah membuat cover dan kata pengantar. Pada bagian cover,
Setidaknya terdapat sebuah logo, judul pelatihannya sendiri, gambar yang sesuai dengan judul, dan nama instansinya. Selanjutnya, pada bagian kata pengantar dapat berisi tentang latar belakang penjelasan singkat dan harapan terkait pelatihan kerja yang dibuat. Setelah selesai membuat cover dan kata pengantar, selanjutnya Anda akan membuat format atau struktur program pelatihan. Format atau struktur program pelatihan biasanya dapat dilihat dari daftar isi atau matriks tentang pelatihan itu sendiri. Isi format atau struktur program terdiri dari informasi umum, kurikulum, silabus, daftar peralatan, daftar bahan, serta nama penyusun program tersebut. Di dalam informasi umum akan mencantumkan hal seperti berikut. Pertama yaitu judul yang mengacu pada SKKNI, okupasi, ataupun klaster. Kedua, kode pelatihan. Ketiga, jenis pelatihan. Keempat, metode pelatihan. Kelima, jenis standar kompetensi. Keenam, persyaratan pelatihan. Dan yang terakhir adalah persyaratan instrukturnya. Hal yang perlu Anda lakukan selanjutnya yaitu kodifikasi program pelatihan. Perhatikan tabel di bawah ini. Pada kolom A, isi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau disebut KBLI dengan mengisi 3 digit angka terdepan sesuai dengan klasifikasinya. Di kolom B, isi dengan 3 huruf inisial berdasarkan nomenklatur kejuruannya. Informasi nomenklatur kejuruan dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini. Pada kolom C, isi dengan 2 angka sesuai kejuruannya. Pada kolom D, isi dengan 4 angka terdepan sesuai klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBJI. Di kolom E, isi dengan 1 huruf dan 1 angka. Misalnya J2 berarti KKNI level 2. K1 untuk klaster dan U1 untuk unit kompetensi. Pada kolom F, isi dengan 2 angka terakhir tahun terbit. Pada kolom G, isi dengan 1 huruf bentuk pelatihan. Misalkan L berarti luring, D berarti daring, dan B berarti bauran atau blended. Pada kolom H, isi dengan durasi waktu pelatihan. Pada kolom I, isi dengan 2 angka yang mewakili variasi program yang pernah dibuat. Dan terakhir pada kolom J, isi dengan 2 angka nomor urutan penerbitan program sejenis. Setelah proses kodifikasi program pelatihan, selanjutnya adalah membuat kurikulum. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel kurikulum pelatihan kerja. Isi kolom materi pelatihan pada kelompok substansi dan kelompok penunjang dengan nama unit kompetensi yang diperlukan. Kemudian isi kolom kode unit dengan menuliskan kode unit kompetensi yang ada pada kolom materi pelatihan. Isi kolom perkiraan waktu teori dan praktek. Yang perlu diingat dalam mengisi durasi waktu untuk teori adalah 30% dan 70% untuk praktik dari total jam pelatihannya atau disingkat JP, dan istilah dengan bagian on the job training atau OJT. Setelah Anda membuat kurikulum, yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah membuat silabus.
Silabus dibuat per unit kompetensi. Untuk memudahkan dalam membuat silabus, Anda dapat menggunakan tabel seperti ini. Proses pengisiannya, langkah pertama adalah isi pada bagian judul, kode, waktu, metode, dan capaian unit sesuai kompetensi yang telah ditentukan. Langkah kedua, isi pada bagian elemen kompetensi, kemudian isi bagian kriteria unjuk kerja atau KUK dengan poin-poin penting pada elemen kompetensi tersebut, isi bagian indikator unjuk kerja atau IUK dengan pencapaian atau penilaian yang dituju dari pelatihan berdasarkan elemen kompetensi sebelumnya, kemudian isi bagian pengetahuan, keterampilan, dan durasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing elemen tersebut. Dalam suatu program pelatihan, dibuat daftar pelatihan dan bahan untuk satu program pelatihan. Untuk memudahkan dalam membuat daftar pelatihan dan daftar bahan pelatihan, Anda dapat menggunakan tabel seperti ini. Isi pada bagian judul, waktu, dan metode pelatihan. Isi pada bagian daftar peralatan dan daftar bahan dengan jenis alat atau barang yang digunakan. Lengkapi bagian spesifikasi dan unit serta volume dengan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam pelatihan. Yang perlu Anda ingat, peralatan pelatihan adalah alat atau barang yang tidak habis dipakai dalam sekali penggunaan, seperti gelas dalam pelatihan tata boga. Sedangkan bahan pelatihan adalah bahan yang habis dipakai dalam sekali penggunaan atau tidak bisa digunakan lagi, seperti air mineral dalam pelatihan tata boga. Daftar peralatan pelatihan maupun daftar bahan pelatihan dibuat berdasarkan jumlah peserta pelatihan. Selanjutnya, tuliskan nama penyusun di halaman terakhir. Sekian video penjelasan tentang penyusunan program pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja sesuai SKKNI. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide, presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.